Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin, kitab tentang adab duduknya. Jadi artinya kita bisa dapat pahala dari duduk saja, sudah dapat pahala. Ini duit tidak ada, harta tidak ada, mau infak mau sedekah. Jadi duduk contoh saja yang dilakukan Rasulullah, yang kamu demi pahala. Lakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sudah dapat pahala. Ini hadis yang pertama. Jadi bagaimana cara duduk Rasulullah ketika habis salat fajar atau habis salat fardu. Yang kiban cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid. Jadi dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Zaid melihat sendiri dengan mata kepalanya. Maka penggunaan kalimat ra'a itu bukan melalui hijab atau bukan diberitahukan oleh orang lain, tetapi melihat sendiri dengan matanya. Posisi duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid. Mustalqiyan itu duduk bersila. Ya, jadi kaki itu bersila di depan. Jadi kaki dibuka dan bersila, satu diletakkan di atas yang lain. Itu namanya mustalqiyan. Ya, ini lagi bawa padu. Itulah duduk Rasulullah SAW ketika habis salat. Jadi artinya apa? Kita duduk begini saja sudah dapat pahala. Kamu demi pahala. Bahkan ada karahatul julus. Ada duduk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Al-Maliki. Apa kata Imam Syafi'i? Ada mengutip beberapa hadis itu, kaki yang dijulurkan madda rijlaihi, dijulurkan ke depan menghadap kiblat. Jadi sepakat semuanya kalau itu duduk karahah. Habis semayang dapat depat kaki, depat kaki, julurkan kaki ke depan menghadap kiblat. Tetapi kita perlu melihat dulu, apakah makruhnya gara-gara menghadap kiblat atau gara-gara duduk seperti itu. Maka sebahagian mengatakan gara-gara menghadap kiblat, sebagian mengatakan gara-gara tidak punya etika. Maka di situ disebutkan karahatun. Jadi duduk yang makruh. Makruhnya apa? Dibenci. Dibencinya apa? Hanagala Allah. Bayangkan saja kalau Allah tidak suka pada seseorang, naridha katanya. Ya, nampak. Untuk baik baca-baca, hana punya makruh, makruh. Makruhnya apa ile? Makruh itu kan dibenci namanya. Seorang anak kalau sudah dibenci oleh orang tuanya, itu bagaimana perasaan anak? Orang cik benci dia, Pak. Ya, baik pegang haram lah benci. Lon cukup benci kalau anaknya, cukup benci kalau. Itulah makruh. Ya, nampak. Ya, baik dia fikir makruh, hana apa makruh kah hana haram? Betul hana haram. Makruh itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Posisi kita bagaimana? Sedang salat dibenci oleh Allah, sedang duduk dibenci oleh Allah. Artinya Allah hanagala abina ni, Pak. Ya, ni, Pak. Menjulurkan kaki ke depan sambil tidur atau bagaimana? Ya. Kita masuk hadis yang kedua. Itu namanya mustalqiyan. Nanti ada duduk Jibril.
Duduk Jibril ketika ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada di dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Ketika Jibril mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah rupanya ketika mengajar itu duduknya lutut ke depan, Pak. Dua-dua ke depan, lututnya ke depan. Ya, kalau ingin mengajar seseorang, kalau duduk. Kemudian datang Jibril mendekatkan lututnya dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Rasulullah kalau ketika mengajar bukan mustalqiyan, tetapi apa? Duduk lututnya ke depan. Dan ketika itu dipegang lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Jibril. Berarti kalau ke samping kan begini kan susah pegangnya. Berarti pegangnya begini. Ya, pegang. Itu juga duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin memberitahukan sesuatu kepada sahabatnya. Ya, duduknya begitu. Apakah boleh duduk mustalqiyan? Boleh, berarti bukan tidak boleh ya, Pak. Duduk mustalqiyan, tapi Rasulullah duduknya seperti itu. Sekarang kita masuk hadis yang kedua. Hadis ini dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shallal fajra. Nabi Muhammad kalau mau salat fajar, ya agak preh-preh salat fajar, tarabba'a fi majlisihi. Jadi apakah sebelum fajar atau setelah fajar, kalau mau salat fajar, duduknya tarabba'a. Maka nama lain dari mustalqiyan itu duduk bersila adalah tarabba'a. Tarabba'a itu berasal dari kalimat rabba'a yurabi'u, membuat seperempat, tarabba'a itu 4 persegi, ya Mbak. Makanya begini tarabba'a juga namanya, duduk begini tarabba'a, ya Mbak. Bersila itu tarabba'a. Maka bersila itu bahasa Arabnya dua. Apakah mustalqiyan kalau kita baca hadis itu namanya duduk bersila, atau tarabba'a. Tarabba'a itu duduk bersila juga. Jadi tak duduk kan berdemi pahala nih. Ya, sedang duduk sudah dapat pahala. Jadi maka pahala itu bukan saja dengan duit, dengan sungguh-sungguhan kita ibadah itu tidak. Duduk saja kan sudah ibadah. Kalau ditanya kenapa duduk seperti itu, karena Rasulullah juga duduk seperti ini. Ketika mau salat fajar, kan gepreh azan, geprehnya, duduknya ya seperti ini, ya duduk seperti ini. Hatta tatlu'a syamsu hasna. Jadi sehingga matahari itu terbit, duduknya terus seperti ini. Ya, tidak pernah berubah-berubah. Hadisun sahih. Hadis ini sahih. Apa maksud sahih? Di dalam kajian ilmu hadis At-Taisir fi Mustalahil Hadis, hadis itu kalau dilihat dari isinya itu ada 3. Yang pertama sahih, jadinya nampak bantah, ya nama hadis sahih. Yang kedua hadis hasan. Yang ketiga hadis dhaif. Itu kalau dilihat dari isinya. Tapi kalau dilihat dari perawinya, hadis itu yang pertama mutawatir namanya. Jadi mutawatir. Hadis yang kedua nanti hadis masyhur. Itu ada 3 perawi. Kalau tadi 10, ini ada 3. Setiap tabaqah itu ada 3. Kemudian kalau dilihat dari segi perawinya, kalau setiap tabaqah itu ada 1, riwayatkan 1 lagi, itu namanya hadis ahad. Ya, makanya hadis, kalau nanti hadis ini didengar juga sampai sehingga yang meriwayatkan hadis itu pada satu masa itu ada 10 orang. Kemudian masa selanjutnya setelah itu ada tabaqah yang kedua ada 10 orang lagi, bahkan lebih. Itu namanya hadis mutawatir. Jadi contohnya mana? Innamal a'malu binniyat. Nya hana pernah raguli hadisnya. Masalah tabaqahnya, masalah isinya itu hadis sahih. Masalah tabaqahnya itu hadis mutawatir. Nanti ada hadis marfu' lagi. Ya, ada hadis munqati, hadis terputus. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat bagaimana posisi Rasulullah dengan duduk yang lain. Ya, kita ingin melihat bagaimana posisi Rasulullah ketika berada di depan Ka'bah ini, Pak. Jadi di depan Ka'bah habis kesemayang. Ya, habis kesemayang, habis salat, kita lihat posisi duduk Rasulullah. Hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fina'il Ka'bah. Jadi artinya saya melihat sendiri dengan mata kepala saya. Maka pengungkapan kalimatnya ra'aitu. Ra'aitu artinya apa? Saya sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Nanti hadis yang di atas itu
Ara itu saya langsung melihat, bukan kemarin tapi hari ini saya lihat. Tetapi Ibnu Umar melihatnya kemarin, tapi ceritanya hari ini. Ya, itu bedanya, Pak. Beda ara sama ra'aitu. Ra'aitu itu past tense, ara itu present. Jadi saya sedang melihat, saya sudah melihat. Ya, Pak. Tetapi penggunaannya tetap dua-dua dengan ra'a. Ra'a itu melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana posisi duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Muhtabiyan biyadaihi hakadha. Rupanya Ibnu Umar mempraktekkan. Jadi Rasulullah duduknya begini, kata beliau. Jadi lututnya diangkat ke atas, kemudian beliau memegang kakinya begini. Ya, ini Pak, itu kata Ibnu Umar. Maka ada duduk seperti itu. Ya, ini namanya duduk ihtibak namanya. Jadi meletakkan, menaikkan lutut, kemudian memegang begini. Itu duduk Rasulullah ketika di depan Ka'bah. Makanya ketika seorang habis salat boleh duduk seperti itu. Beda pegang, hai pun duduk ngeu hanai tika hana adab nama. Rasulullah membuat seperti itu. Namanya ihtibak namanya. Jadi duduk ihtibak. Jadi tangan itu memegang begini. Duduk ihtibak itu berbeda dengan kaum Ad dan kaum Madian dan kaum Samud ketika diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu duduk jasimin namanya, Pak. Ya, Pak. Duduk jasimin itu duduk laknat itu. Bagaimana duduk jasimin? Ini kaki lengket semua ke dada dan pegang begini, Pak. Ya, itu duduk jasimin namanya. Allah mengazab kaum Ad, kaum Samud dan mengazab kaum Madian karena mereka ketakutan sekali. Akhirnya mereka memegang kaki dan pahanya dan bengkok kuat begini, Pak. Itu adalah lambang dari takut. Ya, Pak. Makanya di dunia ini yang meninggal dalam keadaan dua posisi, memegang lututnya dan memegang erat-erat, itu hanya dua kaum saja, kaum Madian dan kaum Samud. Makanya meninggalnya, matinya kaum Madian dan kaum Samud digambarkan dalam surah Al-Isra ayat 90 sekian dan ayat 100 sekian di dalam satu surah Al-Isra. Fa'akhadathumur rajfatu fa'asbaha fi diyarihim jathimin. Jadi mereka karena takut keluar takut kenapa? Di luar ada petir. Di dalam rumah takut kenapa? Mereka sembunyi di bunkernya. Kenapa takut? Karena gempa. Makanya Allah katakan fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Makna fadamdam di dalam tafsir Ibnu Abbas, yu'adzibullahu alaihim di'faini minal azab. Azabnya double dalam satu waktu. Maka mereka saking takutnya mereka memeluk kakinya erat-erat, Pak. Ya. Kalau kita lihat di dalam kajian psikologi, kenapa seorang kalau takut itu dia pegang ininya erat-erat? Karena bisa membuat tenang jiwanya. Tetapi ketenangan jiwa mereka tidak bisa melawan azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin menenangkan jiwa, Pak. Ketika gempa yang luar biasa, ketika petir yang luar biasa, anginnya kencang yang luar biasa, akhirnya mereka pegang erat kakinya. Dua-dua megang erat. Akhirnya mereka mati dalam posisi sedang memegang kaki. Maka kalau kita lihat itu bagaimana kerangka kaum Madian dan kaum Samud, itu kerangka dua kaum itu, kaki dan tangannya itu menyatu, dua-dua menyatu. Maka kalau ada yang mengatakan, jadi ada antropolog nanti mengatakan, kami sudah menemukan tulang belulang kaum Madian, tetapi dalam posisi tertidur. Itu tidak benar. Mereka semua dalam posisi ketakutan, Pak. Semua dalam posisi ketakutan. Kecuali ada nanti kerangka-kerangka yang meninggal dunia sebelum diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau nanti ada ditemukan juga oleh arkeolog nanti, Pak. Jadi arkeolog mengatakan umanya mendeme tuling. Berarti ini adalah jasad yang meninggal sebelum diazab oleh Allah. Kalau ada posisinya masih terbentang. Jadi karena biasanya orang-orang Arab itu kalau ada yang meninggal dunia itanom lam guha, itanom di sebuah tempat yang dalam, kemudian ditutup, ya, Pak. Atau bisa juga dikuburkan, dikuburkan. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam. Karena bukan Nabi Adam, anaknya Habil dan Qabil itu dua-dua itu. Ketika mereka itu Qabil membunuh Habil. Dia tidak tahu kaifa wari sawata akhi. Dia tidak tahu bagaimana cara menguburkan saudaranya. Ini bagaimana ini? Kemudian dia melihat ghuraban. Ya, ada melihat seekor burung.
Jadi burung itu ketika bertengkar satu sama lainnya, satu burung mati, Pak. Kemudian burung ini dia dengan paruhnya dia inikan tanah, Pak. Setelah tanah itu dalam, dia tolak burung ini ke dalam, kemudian dia tutup. Kemudian apa kata Qabil, Pak? Ya, kata Qabil. Artinya saya sudah diberikan pelajaran oleh Allah begini cara untuk mengubur kalau ada orang meninggal dunia. Makanya kalau posisinya masih lengkap, masih panjang posisinya, kepala masih di atas, kaki di bawah, berarti itu meninggal sebelum diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dalam posisi begini, itu tidak ada lain, Pak. Kaum Ad, kaum Samud atau kaum Madian yang diazab di Yordania, tempatnya saja berbeda. Berbedanya bagaimana? Kalau kaum Madian itu di Yordania, kalau kaum Samud di antara Yordania dan Saudi Arabia. Ya, bahkan dia masuk ke kawasan Saudi Arabia. Ini posisi duduk Rasulullah SAW, ini yang kedua. Kemudian kita lanjut. Wa wasafa biyadaihi al-ihtiba. Ya, nampak. Jadi Rasulullah SAW, kata Ibnu Umar, menampakkan posisi duduknya itu namanya ihtibak, namanya ihtibak. Wa huwa qurfusa, atau bahasa lainnya namanya qurfusa. Jadi duduk, tapi baik lagi kaum Samud, Pak. Ya, nampak. Kaum Samud itu karena ketakutan. Tetapi ini apa? Jadi memegang kedua lututnya dinaikkan ke atas kemudian dipegang begini, Pak. Itu namanya qurfusa. Duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di depan Ka'bah. Ya, begitu juga kita di masjid boleh duduk, yang jangan menjulurkan kaki ke depan, ya, Pak. Menjulurkan kaki ke depan itu makruh. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam hadis lain, tapi tidak ada di sini, Pak. Ihtibak itu boleh. Ya, boleh ihtibak. Tetapi kalau dimungkinkan nampak aurat nanti, hanadatsu ilu dalam, Pak, maka itu menjadi makruh, Pak. Lanjut. Gara-gara itu inkisyaful aurah. Jadi auratnya dibagop, Pak. Gara-gara ihtibak seperti tadi, Pak. Tetapi kalau memakai nanti sarawil nailu dalam ni, itu tidak ada masalah. Bahkan sunnah. Ya, Pak. Sunnah. Jadi artinya jangan sampai nak pakai apa-apa, dia tak tu itibak, Pak. Itibak mundur, Pak. Ya. Jadi kalau inkasyafal aurah itu sudah makruh. Apapun kalau inkasyafal aurah bahkan sudah haram. Kenapa? Nampak aurat. Ya, dia aurat. Ya. Maknanya apa? Itu saja dilarang. Belum thoilu pentung. Belum thoilu pentung. Getanya normal seperti ini pakai jubah tadu itibak, nampak aurat saja berdosa. Makruh. Belum dah ilu puntung dah buta-buta, Pak. Ya, Pak. Artinya apa? Kita tidak berbuat maksiat yang apa? Gara-gara pakai ilu puntung, kai kira dosa, Pak. Hari ini kau berdosa dah ilu puntung kalau ligop, aurat tanya kalau ligop. Ya, yang jelas kalau sudah nampak sama orang lain, berarti sudah berdosa kita, Pak. Makanya nanti pada suatu hari ketika Aisyah bersama Rasulullah di dalam rumah, waktu itu diketok pintu oleh Abdullah bin Abi Maktum. Abdullah bin Abi Maktum kan buta, Pak, hanadir tepu. Ketika Abdullah bin Abi Maktum ketok pintu, Assalamualaikum. Rasulullah bertanya, siapa di luar? Saya Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika itu Rasulullah menyuruh kepada Aisyah pakai jilbab. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, Ummi Maktum haji kalelon. Ya, nampak. Bagaimana mau lihat saya sedangkan dia tidak pakai jilbab, dia buta, ya Rasulullah. Tapi kamu kan nampak dia. Nampak pakai jilbab, ya, nampak. Maka pakai jilbab itu bukan berarti orang itu melihat kita saja, kita bisa melihat orang lain. Maka nanti jangan wanita-wanita itu panena kan nyan supaya orang baik kalau ngadanya datuk jilbab menyobuta panena di tepu, Pak. Ya. Artinya kita nampak dia. Pada tahun 2000 berapa? 18 atau 17. Lun gayu ceramah idiku orang-orang sebut mata, Pak, tunanetra. Ya, nampak, tunanetra seluruh Aceh. Jadi diadakan di asrama haji. Ya, ipegah di protokol hanade sepu sih, Pak, hanade sepu. Mandu hanade sepu, Pak. Yang baca Quran pi hanade sepu, mandu hanade sepu. Selanjutnya perintahkan saya, lunduk Pak kursi pun, ya, Pak. Ini yang duduk mimbar sih. Selanjutnya kita akan dengar tausiah, ya, Pak. Ya, tausiah yang disampaikan oleh ipegah nan lun, Pak. Lun cok lun pegah de, lun hana perle lun dang ili ke mimbar awak roh hanade ci lun, Pak. Kepui lendang ini ke mimbar, gak lon ceramah Pak kursi mendang kai kemanya, Pak.
Jadi artinya apa? Kan berarti bina lulu eci atau mimbar. Ya, nampak. Saya naik juga atas mimbar. Walaupun bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tidak bisa lihat saya, tetapi saya bisa lihat bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya, nampak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi aurat begitu juga, ya, Mbak. Aurat begitu juga. Kan tidak ada orang apa namanya kan buta itu. Betul buta, tapi katanya ojit tak kala enggaknya. Tak kala urung butanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita masuk hadis yang selanjutnya, hadis keempat. Wa ani Syarid bin Suwaidin radhiyallahu anhu qala. Ya, ini duduk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan Rasulullah lagi, Pak, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana duduknya? Marabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengalaman pribadi Syarid bin Suwaid. Syarid bin Suwaid mengatakan, ketika saya duduk, marabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melewat di depan saya. Jadi kalau duduk ini bukan tidur, ini duduk. Ya. Wa ana jalisun hakadha. Saya duduk seperti ini. Ya, sehingga Rasulullah marah waktu itu. Bagaimana duduknya? Waqad wada'tu yadiya al-yusra khalfa dhahri. Meletakkan tangan sebelah kiri di belakang punggungnya, Pak. Jadi duduk begini, Pak. Ya, duduk bino. Apalagi dua-dua bino. Ya, duduk di kursi begini. Coba kita lihat komentar Rasulullah SAW. Kita nyoka biasa, Pak. Duduk kedai kopi atau yang ada sofanya kan begini duduk, Pak. Ya, bino duduk. Kalau ini baru satu, Pak. Baru satu. Belum dua. Kalau dua mungkin kagak tampal Rasulullah, Pak. Ini baru satu. Apa kata Rasulullah? Sungguh sebelumnya, wattaqatu ala ilyati yadi. Saya itu tidur di atas tangan saya sebelah kiri. Ya. Apa kata Rasulullah? Faqala, ataq'udu, apakah kamu duduk, kata Rasulullah, qi'datal maghdubi alaihim, duduknya orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibenci oleh Allah siapa dalam Al-Qur'an? Ghairil maghdubi alaihim. Penafsir mengatakan itu hampir 90 atau 80 sekian, Pak. Mereka mengatakan itu Yahudi, Pak. Ghairil maghdubi alaihim, ya Allah jangan jadikan kami seperti Yahudi, waladhdallin, dan jangan jadikan kami seperti Nasrani. Jadi maghdub itu Yahudi, Nasrani itu waladhdallin. Ya. Kenapa mereka maghdub? Karena mereka itu setelah dipuji oleh Allah, setelah dipuji oleh Allah kecerdasannya, ibadahnya, maka kita lihat di dalam riwayat-riwayat yang ibadah paling hebat itu Bani Israel. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka gara-gara melobah isi Taurat. Ya, robah-robah Taurat, Pak. Dan mereka mengatakan ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ini firman Allah. Maka mereka diklaim oleh Allah ghairil maghdubi alaihim, itu orang-orang yang dibenci oleh Allah. Makanya hanjir duduk bino, Pak. Kita duduk kemudian tangan ke belakang. Seperti seorang ketika dia tidur, perutnya ke bawah. Perut ke bawah dia tidur begini, Pak. Itu juga tidur yang dibenci oleh Rasulullah dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menjepit perut, Pak, menjepit perut. Saya tidak tahu dari segi kedokteran bagaimana itu, Pak. Ceritanya Mbak orang kedokteran. Kenapa tidak boleh tidur begini? Apa rahasianya? Ada apa sebenarnya? Terima kasih.